Oke, kita langsung aja ya bahas materi Anda hari ini. Kita mau coba dalami sosok Arjuna nih, salah satu Pandawa yang paling ikonik ya dari Mahabharata. Tapi fokus kita sekarang, ini yang menarik, dari perspektif pewayangan Jawa gitu. Ini berdasarkan rangkuman sumber yang Anda bagikan. Tujuannya sih kita mau coba kupas lapisan karakter Arjuna yang mungkin belum banyak Anda tahu. Jadi lebih dari sekedar, oh Arjuna itu pemanah jago. Siap ya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, satu hal yang langsung kelihatan nih dari sumber Anda, itu soal nama alias Arjuna ya. Banyak banget. Ada Janaka, Permadi, terus Dananjaya juga. Masing-masing nama ini kayaknya punya cerita sendiri ya, jadi nambah warna gitu ke sosoknya. Betul. Setiap nama itu sering dikaitkan dengan episode atau sifat tertentu dalam hidupnya. Bikin kaya karakternya. Dan asal-usulnya juga kan, secara teknis dia putra Pandu dan Kunti, tapi sumber Anda ini nekanin banget kalau dia itu putra spiritual Batara Indra, dewa perang. Iya, koneksi ilahi itu. Ini sering jadi kunci buat ngerti kenapa dia bisa sehebat itu ya di medan perang. Iya, dan koneksi ilahi dengan Batara Indra ini dalam pewayangan Jawa, seperti yang sumber Anda soroti itu, sering langsung nyambung ke citra idealnya. Dia itu digambarkan bukan cuma sakti ya, tapi juga tampan banget. Terus tutur katanya halus, penuh las asih, bijaksana pula. Sosok satria yang, komplet gitu. Lahir batin. Sering disebut kesatria paripurna. Kesatria paripurna, oke. Jadi dia bukan cuma simbol kekuatan perang aja, tapi juga pelindung buat yang lemah, teladan moral lah. Gambaran yang ideal banget. Nah, dari citra ideal tadi, ada detail-detail spesifik nih dari versi Jawa di sumber Anda yang bikin, wah mikir juga ya. Misalnya disebut Arjuna punya sampai 14 istri. 14. Haha, iya. Itu kan jumlah yang, wow, fantastis gitu. Gimana kita memaknai angka sebanyak itu ya dalam konteks wayang Jawa? Nah, ini poin yang menarik banget. Dan khas Jawa ya. Jumlah istri yang banyak itu bisa jadi simbol dari macam-macam sih. Bisa melambangkan pengaruhnya yang luas banget, atau kesuburannya, atau bahkan bisa juga dilihat sebagai ujian karakter gitu. Ujian kesetiaan Arjuna sendiri dalam mengelola hubungannya yang seabrek itu. Oh, jadi semacam ujian juga ya? Bisa jadi. Ini nambah dimensi ke sosoknya. Jadi nggak datar aja sebagai pahlawan sempurna, tapi juga ia manusia dengan kompleksitas hubungan sosial, hubungan pribadi, walaupun skalanya epik ya. Ini cara pewayangan Jawa gitu, membumikan atau ngasih detail kayak ke karakter Mahabharata. Wow, menarik banget cara pandangnya. Oke, selain soal istri nih, sumber Anda juga nyebutin pencapaian Arjuna yang mungkin agak mengejutkan ya. Dia pernah jadi raja di Kahyangan, di alam dewa, setelah berhasil ngalahin raksasa sakti, Prabu Niwataka Waca. Betul, Prabu Niwataka Waca. Ini kan bukan pencapaian biasa ya buat seorang kesatria manusia. Naik jadi raja di alam dewa. Tepat sekali. Dan ini menggarisbawahi lagi status istimewanya dia. Menjadi raja di Kahyangan, meskipun cuma sementara ya, itu nunjukin betapa besar jasa dan kesaktiannya. Diakui gitu, bahkan sama para dewa. Wow. Kemenangan lawan Niwataka Waca itu kan raksasa yang ngancam Kahyangan, nah itu sering diceritain sebagai bukti kelayakannya. Ini juga nguatin hubungannya sama dunia ilahi yang tadi udah disinggung. Dia bukan cuma punya darah dewa, tapi juga bisa berinteraksi, bahkan berprestasi di ranah dewa. Luar biasa sih itu. Tentu aja, kalau ngomongin Arjuna nggak lengkap tanpa senjata saktinya ya. Sumber ada nyebut panah Pasopati. Ini kan terkenal banget pemberian Dewa Shiva. Iya, Pasopati itu ikonik. Tapi ada sisi lain yang juga penting nih, kegemarannya bertapa. Itu gimana? Contohnya pas dia jadi begawan Mintaraga, seorang pertapa suci gitu kan ya, di puncak Indrakila. Apa peran pertapaan ini dalam ngebentuk sosok Arjuna versi Jawa? Nah, peran pertapaan atau laku tapa ini krusial banget dalam pewayangan Jawa. Sangat penting. Ini bukan cuma kayak menyepi gitu aja ya, tapi proses aktif buat ngasah batin, nambah ilmu, dan dapat kesaktian. Termasuk ya, senjata pusaka kayak Pasopati itu sering didapatnya lewat laku spiritual yang berat. Oh, jadi Pasopati itu juga hasil bertapa? Sering dikaitkan ke sana sebagai anugerah atas tapanya. Kisah begawan Mintaraga itu nunjukin sisi kontemplatif Arjuna. Bahwa kekuatannya itu bukan cuma fisik atau anugerah dewa semata, tapi juga hasil dari disiplin spiritual yang tinggi banget. Ini melengkapi gambaran kesatria paripurna tadi.
Dia seimbang antara kekuatan duniawi, kesakten, dan kedalaman spiritual, kebatinan. Keseimbangan ya? Iya. Relevan juga kan buat kita semua yang terus belajar dan ingin bertumbuh. Pentingnya refleksi dan pendalaman diri itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari materi Anda, gambaran Arjuna versi pewayangan Jawa ini kaya banget ya. Kompleks, jauh lebih dari sekedar jago manah. Ada koneksi ilahi dari Bathara Indra, citra kesatria ideal yang halus budi, welas asih. Betul. Terus detail unik kayak jumlah istri yang banyak itu, pengalaman jadi raja kahyangan. Sampai sisi spiritualnya yang kuat lewat bertapa sebagai begawan Mintaraga. Iya benar. Semuanya ngebentuk sosok yang kompleks dan multidimensi gitu. Tepat sekali. Lewat sumber-sumber Anda ini, kita jadi lihat gimana pewayangan Jawa itu mengolah dan memperkaya sosok Arjuna. Dia jadi simbol kesatria paripurna yang kayaknya nggak lekang oleh waktu ya. Sosok yang terus relevan karena dia menyeimbangkan aksi heroik di dunia dengan pencarian makna dan kebijaksanaan spiritual. Kekuatan dan kelembutan, kesaktian dan welas asih, wah semua nyatu di dia. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan renungan menarik nih buat Anda setelah sesi ini ya. Kan kita fokus di versi Jawa dari sumber Anda nih. Coba deh pikirkan, gimana detail-detail khas kayak 14 istri atau pengalaman jadi begawan Mintaraga itu, gimana detail itu membedakan Arjuna versi Jawa dari interpretasi lain, misalnya dari India asalnya. Oh, perbandingannya ya? Iya, dan yang lebih penting lagi, mungkin apa sih yang bisa kita pelajari dari perbedaan-perbedaan ini? Tentang nilai-nilai budaya Jawa mungkin, yang ikut membentuk ulang narasi klasik Mahabharata ini. Sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.